Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Siti Munawaroh dengan NIM 6101421131 dari Prodi PJKR IC Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran tenis meja pada jenjang sekolah menengah atas kelas 10. Tujuan dari pembelajaran tenis meja ini yang pertama menjelaskan permainan tenis meja dan teknik-tekniknya. Kemudian yang kedua menjelaskan basic dasar dari tenis meja. Yang ketiga menjelaskan dan melakukan teknik memegang bat dengan shakehand. Kemudian yang keempat mempraktekkan pukulan forehand dan backhand. Metode pembelajaran yang digunakan kali ini yaitu yang pertama warming up atau pemanasan. Yang kedua, penjelasan materi. Yang ketiga, penjelasan gerakan dasar. Yang keempat, mempraktekkan pegangan shakehand. Dan yang kelima, latihan pukulan forehand dan backhand. Media pembelajaran yang digunakan pada tenis meja yaitu yang pertama, saya menggunakan PowerPoint, di mana PowerPoint ini berisi ringkasan materi. Kemudian yang kedua, bat, kemudian bola, kemudian meja tenis, dan net. Langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama yaitu warming up atau pemanasan. Tentunya sebelum berolahraga atau melakukan tenis meja, harus melakukan warming up atau pemanasan. Sebelum pemanasan dimulai, sebaiknya kita sebagai guru yaitu membariskan peserta didik kita dengan rapi, kemudian berdoa agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian melakukan absensi, di mana absensi ini penting untuk mengetahui apakah ada peserta didik yang tidak hadir pada pembelajaran kali ini. Kemudian setelah itu, pemanasan statis, di mana pemanasan statis ini untuk meregangkan otot-otot leher, otot-otot tangan, dan otot-otot kaki, agar tidak terjadi hamstring atau lainnya. Kemudian setelah melakukan pemanasan statis, dari atas sampai bawah, kita melakukan pemanasan dinamis. Tujuannya sama, agar melenturkan otot-otot kita sebelum melakukan olahraga. Setelah itu, kita masuk ke dalam materi, di mana saya akan menjelaskan mengenai tenis meja. Tenis meja atau pingpong adalah olahraga yang melibatkan 2 atau 4 pemain yang memukul bola ringan yang disebut dengan bola pingpong di atas meja menggunakan raket pejal kecil yang disebut bat. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat cara mungkin gambaran kecilnya dalam bermain tenis meja. Nah, di sebelah kanan saya. Kemudian teknik tenis meja. Jadi di dalam permainan tenis meja ini terdapat beberapa teknik, diantaranya tentunya pasti teknik memegang bat atau grip. Dalam memegang bat ini banyak sekali ya cara-cara atau teknik-tekniknya. Kemudian teknik sikap atau posisi tubuh, kemudian teknik gerakan kaki, teknik servis, teknik serangan, teknik pertahanan, teknik pukulan atau teknik pukulan drive, teknik pukulan push, teknik pukulan flick, dan teknik curl. Kemudian teknik pegangan bat. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan teknik pegangan bat dengan shakehand, yaitu teknik memegang bat seolah-olah sedang menjabat tangan adalah teknik yang populer di kalangan pemain senior Eropa. Melalui teknik ini, pemain akan mampu melakukan forehand dan backhand tanpa merubah grip dan juga mereka dapat menggunakan kedua sisi blade bat. Hal ini akan mempermudah pemain dalam memberikan pukulan bola. Untuk melakukan teknik ini, kamu bisa mengikuti langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, bidang bat bersandar pada lekuk antara ibu jari dan jari telunjuk. Kemudian kuku ibu jari tegak lurus dengan permukaan bat. Jari telunjuk berada di bawah permukaan bat. Untuk memperkuat pukulan forehand, putar bagian atas
bat ke arah pemain. Untuk memperkuat pukulan backhand, putar bagian atas bat menjauh seperti berjabat tangan. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat gambar di samping ini. Ini bisa dilihat ya cara memegangnya, seperti itu, seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian pukulan forehand. Nah, di mana di sini uh, saya tentunya akan menjelaskan mengenai pukulan forehand dalam pegangan backhand. Nah, yang pertama, berdiri di belakang meja menghadap ke arah lawan main. Jadi berdiri di depan arah lawan. Kemudian yang kedua, posisikan salah satu kaki di depan untuk keseimbangan. Untuk menjaga keseimbangan tentunya agar tidak jadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang ketiga, fokuslah perhatian mata pada arah gerakan. Kemudian yang keempat, salah satu tangan memegang bat di samping badan dan lengan membentuk 90 derajat. Yang kelima, tarik bat ke belakang lalu lambungkan bola ke atas. Saat bola turun, pukul dengan bat dengan cara mengayun bat ke arah bola. Yang keenam, pukulan dilakukan dengan menggerakkan bat dari arah belakang ke depan. Lalu bat harus mengenai bola pada saat bola mencapai titik tertinggi. Untuk agar sedikit lebih paham, untuk bisa membayangkannya, bisa dilihat gambar yang sudah saya cantumkan. Di situ bisa dilihat ya cara memukul forehand. Kemudian pukulan backhand. Cara melakukannya yaitu yang pertama, melakukan teknik pukulan backhand sebisa mungkin kaki dan tangan dalam keadaan rileks, tidak kaku. Yang kedua, posisi kaki dibuka selebar bahu. Jangan terlalu lebar dan jangan terlalu sempit. Kemudian yang ketiga, tekuklah lutut hingga sedikit merendah agar menjadi lebih mudah menerima bola lawan. Kaki kanan, kemudian yang keempat, kaki kanan berada di depan dan badan sedikit condong ke depan. Yang kelima, arah gerakan lengan menyerong. Kemudian peganglah bat pada tangan kanan. Saat melakukan pukulan, buatlah sudut kecil ke atas menggunakan lengan bawah. Yang ketujuh, lakukan gerakan pukulan dari berbagai arah seperti dari belakang ke depan, kiri ke kanan, lalu atas ke bawah. Dan yang terakhir, posisi bat berada di depan tubuh. Pastikan saat memukul ke arah lawan dalam keadaan rileks, tidak kaku. Nah, pada kesempatan kali ini, di sini saya akan memecahkan kasus di mana terdapat 40 siswa di salah satu di salah satu SMA, misalnya A nih, terdapat 40 siswa dengan 2 meja namun tidak ada net. Kemudian bednya ada 10 dan ada 10 bola. Bagaimana memecahkan kasus tersebut? Jadi saya untuk memecahkan hal tersebut dengan membagi siswa tersebut, yang 40 siswa itu menjadi 2 kelompok besar. Misalnya kelompok A dan kelompok B. Dengan masing-masing kelompok berisikan 20 siswa. Jadi masing-masing kelompok tadi nih, kelompok A 20, kelompok B 20. Kemudian setiap kelompok mendapatkan 1 meja, 5 bed, dan 5 bola. Setiap kelompok fokus dengan anggota kelompoknya masing-masing. Jadi mereka tidak mencampuri kelompok. Misal kelompok A, ya mereka fokus dengan kelompok mereka. Mereka tidak mencampuri kelompok B dan sebaliknya. Kemudian setiap kelompok A dan B melakukan aktivitas juggling bola selama 2 menit. Jadi masing-masing dari 20 siswa itu, dari 20 siswa, 20 anggota kelompok masing-masing itu melakukan juggling bola selama 2 menit. Setelah 20 siswa itu mendapatkan giliran, lalu mereka mempraktekkan teknik memegang bat dengan shake hand. Jadi masing-masing mereka juga mempraktekkan nih teknik memegang shake hand yang tadi sudah dijelaskan dan melakukan pukulan forehand dan backhand secara bergantian. Jadi mereka juga melakukan pukulan forehand dan backhand secara bergantian. Bisa mereka juga dengan kan itu kan tiap kelompok ada 20 siswa nih, bisa 4-4 atau bisa 2-2. Itu bisa disesuaikan atau bisa 5-5 atau 5, jadi 2 sebelah kanan, 3 sebelah kiri, itu bisa gantung mereka tinggal menyesuaikan dan waktunya. Jadi menurut saya pemecahan kasus yang saya lakukan yaitu dengan seperti itu.
Nah, sekian, eh, kurang lebihnya saya mohon maaf bila terjadi kesalahan, baik dalam pembacaan kasus atau dalam penyampaian materi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.